Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam peseduluran. Ketemu lagi bersama dengan Hamas Daun sambil bersila di bawah atau juga di samping pohon durian montong. Pengambilan gambar di minggu keempat bulan Maret tahun 2020. Kebetulan lagi ramai, lagi butuh kewaspadaan akan wabah yang datang di sekitar kita. Ini saya sambil duduk bersila di belakang durian montong yang masih menggantung. Durian montong ini kebetulan belum siap untuk dipanen, masih belum cukup umur sampai matang. Nah, pada kali ini bersama dengan saya Hamas Daun, beberapa ulasan akan saya sampaikan berkaitan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan di komentar video saya sebelumnya. Yang pertama, banyak yang tidak percaya berapa umur dari pohon durian yang saya upload. Beberapa komentar yang mempertanyakan tentang umur pohon durian yang sudah berbuah ini. Bukan hanya sekedar berbuah, tetapi sampai panen matang ada di pohon. Umurnya adalah 4 tahun. Sejak ditanam dari bibit, bukan dongkelan. Artinya dari bibit biasa dengan ketinggian sekitar 1 meter. Kebetulan juga dari bibit kaki tunggal, bukan kaki ganda, bukan juga kaki 3. Kaki tunggal, bukan bibit dongkelan, umurnya 4 tahun. Kita enggak mengelabui, tidak bombastis, tetapi apa adanya. Kebetulan di tahun yang ketiga atau tahun lalu sejak ditanam, pohon durian ini pun juga sudah berbuah. Kenapa bisa berbuah cepat? Kenapa bisa sampai matang di pohon? Faktor utamanya adalah faktor pemupukan. Yang pertama, kenapa? Ada pertanyaan lagi. Kenapa? Atau pupuknya apa? Memang sengaja untuk pupuk yang merek dari pabrik tidak saya sebutkan mereknya. Kenapa? Karena kalau saya menyebut merek tentunya ada kode etik, ada tentang merek-merek yang populer, merek-merek yang perlu dipromosikan itu kan kewenangan dari mereka yang punya merek. Sehingga ya kalau mungkin bisa disebutkan itu paling untuk jenisnya. Semisal pupuk pabrikan jenisnya adalah TS atau kemudian NPK atau juga kemudian KCL. Untuk merek silahkan di toko pertanian banyak merek pupuk pabrikan. Tetapi yang paling sering bisa saya sebut pasti ada pupuk kandang. Pupuk kandangnya yaitu yang paling bagus adalah dari kandang kotoran kambing. Itu pun kalau pupuk kandang yang sudah kering, jangan masih basah atau masih baru, itu tidak baik. Yang paling baik adalah pupuk kandangnya sudah kering. Faktor 3 tahun, 4 tahun sudah berbuah dan panen, selain faktor pemupukan, adalah faktor lingkungan pohon durian ditanam. Lingkungannya maksudnya adalah
di sekitarnya itu tidak ada pohon gede apapun yang menghalangi pertumbuhan ketika pagi sampai siang. Jadi kalau pohon durian pagi sampai siang sinar mataharinya terhalang, dijamin pertumbuhannya beda dengan yang kena sinar matahari langsung. Ini ada contoh di blok sebelah yang berdekatan dengan pohon lain yang lebih tinggi, sinar mataharinya menghalangi, pertumbuhannya separuh. Beda, artinya kalau pohon yang normal tidak terhalang bisa mencapai 4 meter, 5 meter ketinggiannya, itu masih yang terhalang itu masih kisaran 2 meteran. Artinya pertumbuhannya hanya setengahnya. Kemudian yang menghalangi lagi adalah faktor akar. Pohon gede, pohon apapun, kalau pohonnya gede tentunya akarnya sudah kemana-mana yang tidak bisa kita lihat di permukaan tanah. Kemana-mana itu mempengaruhi proses pertumbuhan dari pohon durian yang masih baru atau pohon durian yang kecil. Maka salah satu tadi faktor yang mempengaruhi cepat tidaknya pohon durian cepat gede dan berbuah, ya tentunya nanamnya bisa di lahan yang baru sekalian. Artinya lahannya yang baru itu adalah pohon-pohon gede atau pohon lain dibabat habis, akarnya dicabut, baru ditanami pohon durian. Kalau ada istilah lain ya, dengan lahan yang masih fresh, lahan yang masih segar, tergantung cara dan selera panjenengan. Di samping tadi yang sudah saya sebutkan tentang pemupukan, tentunya ada pada perawatan di pohon ini sendiri, yaitu jangan sungkan-sungkan untuk mengurangi istilah sekitar kita itu sogolan. Sogolan itu ya ranting yang tumbuh yang di ranting utama. Nah, sogolan ini mempengaruhi. Ini kalau tidak perlu bisa jadi faktor selain perawatan dengan pemupukan, kemudian juga lahan yang masih baru, artinya baru, tidak ada akar, tidak ada pohon yang menghalangi sinar matahari. Tentunya setelah pohon durian mulai gede, dipersiapkan ranting yang siap untuk berbuah. Ranting yang siap berbuah adalah ranting yang horizontal, kecenderungan horizontal. Kalau vertikal jarang. Nah, horizontal antar ranting satu dengan ranting lainnya ada jarak. Kalau bisa yang kena sinar matahari, itu akan juga lebih sehat rantingnya. Kemudian kalau ada tunas baru, ya ini sudah bisa saya lepas ya. Ini tunas baru yang sekiranya tidak perlu bisa dipangkas, atau istilah lain ada proses untuk pruning, pemangkasan ranting-ranting yang sekiranya tidak perlu. Salam silaturahmi, salam paseduluran bersama dengan Hamas Daun. Tentunya ini bisa menjadi sebuah kebersamaan saling berbagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.